Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah jamaah Ahad pagi hafizakumullah. Tema kita kali ini adalah al-jidalu wal mira. Al-jidal atau al-jadal lughatan huwa al-ladadu fi al-khusumah. Al-ladadu fil khusumah yakni asyiddah, sangat berlebihan dalam marah, dalam permusuhan, namanya al-jadal. Al-jadal istilahan al-mufawadah ala sabilil munaza'ati wal mughalabah. Jadal itu secara istilah adalah diskusi atau saling bertukar pikiran, tetapi orientasinya adalah mengalahkan. Sama dengan al-mira. Al-mira lughatan al-jidal. Ini adalah lain kata dari al-jidal atau al-jadal atau al-mira. Juga sama dengan al-jidal ini al-munadharah. Munadharah itu saling berhadapan melawan hujjah satu dengan hujjah yang lain. Ada masalah A, dibantai oleh si B, dibantai lagi si A, terus nggak ada selesainya. Karena orientasinya mengalahkan, bukan mencari kebenaran. Atau disebut al-muhawarah. Jadi al-jidal, al-jadal, al-mira, al-munadharah dan al-muhawarah satu kata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilm. بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام Al-Baqarah 204 ay syadidul jidal, sangat ngeyel, sangat debat, wal khusumah dan sangat memusuhi, wal adawah lil muslimin dan memusuhi kaum muslimin. An Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma dalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utu al-jadal. Sebuah komunitas tidak akan sesat setelah mendapatkan hidayah kecuali mereka ribut atau berdebat. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Apalagi era sekarang, zaman sekarang luar biasa. Mana ayat idfa' billati hiya ahsan? Mana ayat itu? Mana ayat ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann? Mana ayat itu? Mana ayat innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun? Mana ayat itu? Mana ayat itu pada zaman sekarang? Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Inna abghadar rijali ilallahi al-aladul khasim. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya orang yang paling dibenci Allah adalah yang selalu bermusuhan. Al-aladdu yakni syadidul khusumah, ad-daimul khusumah, selalu ribut. Kalau dulu ributnya di lapangan, di masjid, sekarang sudah luas sekali. Di dunia maya lapangannya lebih luas. Sambil tidur bisa bertengkar, sambil pencet bisa meledak tuh orang. Zamannya luar biasa, bisa melipat gandakan pahala, juga bisa melipat gandakan dosa. Wadzalika li'annahu lamma kana ladat hamilan 'alal madli bil huquq, karena ribut yang berlebihan tadi itu membawa menghilangkan hak-hak orang. Seperti itu, dan menyebabkan nanti murka Allah Subhanahu wa taala. Karena zalim, al-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala la tumari akhaka. Jangan debat saudaramu. Kenapa sih kalau ada orang salah tidak langsung didebat, langsung ditonjok atau langsung dipukul atau langsung dikatain kasar? Kenapa sih? Fa innal mira'a la tufham. Karena debat atau langsung memberitahu dengan kasar itu tidak bisa difahami. Apa hikmatuhu? Hikmahnya atau bijaksananya enggak bisa diterima. Wala tu'manu ghailatuhu. Tidak aman dari kerusakannya. Jadi ada adab nasihat, tidak di depan publik. Menasihatin kok pakai YouTube terang-terangan, aibnya terlihat, ya malu orang. Pada kondisi umum begitu, tapi ada juga kondisi tertentu yang membolehkan. Tapi secara umum menasihatin itu secara tersembunyi, tidak terang-terangan. Maksudnya berduaan 4 mata atau WA gitu. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa la yusiba rajulun haqiqatal imani hatta yatrukal mira wa huwa ya'lam annahu shadiq. Kata Ibnu Umar, orang itu tidak akan mendapatkan hakikat keimanan sehingga dia meninggalkan perdebatan dan dia padahal posisinya benar. Wa yatrukal kadzib fil muzahah, dan meninggalkan bohong, menipu, dusta dalam canda. Canda pun enggak boleh, dusta. Wa qala Malik ibn Anas al-mira'u yuqassi al-qulub. Ribut, debat, mengkonter sana sini, yuqassi al-qulub, mengeraskan hati. Karena kelompok A dengan kelompok B bertengkar. Kelompok A jelek-jelekin B, balas B jelek-jelekin A, balas lagi. Kapan selesainya? Ibarat ada percikan api disiram bensin. Diam itulah air. Nanti kalau sudah percikannya hilang, baru ada komunikasi yang dingin. Al-mira'u yuqassi al-quluba wa yurisu ad-daghain. Jadi perdebatan itu mewarisi kerasnya hati, mewarisi kebencian, membuat orang jadi semakin benci. Apalagi sekarang secara umum muslimnya bukan muslim yang kamil, mutakamil, syamil, tetapi muslimnya secara umum muslim yang sektarian, membela kelompoknya masing-masing. Padahal kalau sudah jadi muslim berarti rahmatan lil alamin. Semua sekte-sekte di dalam Islam saudara. Kalau sudah jadi air, jangan lagi membahas oksigen dan hidrogen, karena itu dua unsur yang senyawa gabung menjadi air.
Kalau sudah jadi Indonesia, jangan sukuisme. Karena Indonesia ini unsurnya banyak. Sudah jadi orang besar, yaitu Indonesia. Kemudian yang dikedepankan malah sukuisme. Berarti itu mundur, kan begitu. Kalau sudah jadi universitas, jangan mundur jadi fakultas. Begitu juga kita sebagai kaum muslimin harus mendewasakan diri menjadi bapak, tidak kekanak-kanakan yang suka ribut sini situ. Rasanya malu kalau keluarga besar kita umat Islam ribut di dalam rumah, tetangga mendengar, kita malu sekali. Begitu juga ibarat keluarga kita, ayah ibu bertengkar, tetangga mendengar, kita malu. Ini bertengkarnya sudah era terang-terangan. Wa qala Muslim ibnu Yasar, iyyakum wal mira', ihdar, hati-hati dengan perdebatan. Fa innaha sa'atu jahlil alim wa biha yabtaghi asy-syaitan zallatahu. Karena mira itu adalah sesaat kebodohannya orang alim, dan setan ingin menjerumuskannya. Jadi setiap orang punya salah. Setiap orang punya salah. Kesalahannya itu diingatkan dengan cara yang halus. Tidak diperdebatkan, tidak dimunculkan, tetapi menyimpan aib orang lain, diingatkan, nanti ada perubahan secara pelan-pelan. Kemudian ada juga perdebatan yang diperbolehkan. Contohnya, alladzi yaqumu ala taqriril haqqi wa idharihi, seperti siapa ini, kristolog kita Dr. atau Syekh Ahmad Didat, itu kan menampakkan kebenaran Islam di kaum non muslim biiqamatil adillah wal barahin, dengan dalil-dalil yang kuat, analisa yang kuat untuk kebaikan umat. Itu kan perdebatan yang diperbolehkan, yaitu untuk mengajak orang kepada kebenaran, menampakkan kebenaran itu sendiri. Tetapi ada perdebatan yang tercela, al-jidalul ladzi yaqumu ala taqriril batil, malah pembenaran terhadap kebatilan, bukan menjadi kebenaran tapi pembenaran. Wa talabil mali wal jah, mencari harta. Jadi A, B bertengkar, diributkan melalui linknya, kemudian banyak yang subscribe, banyak yang like, banyak yang komen, akhirnya dapat uang. Yang korban adalah A dan B, yang untung pihak ketiga. Wa yaqumu 'ala zur, bohong, nambah-nambahin, padahal enggak begitu beritanya. Wa ida'atul huquq, menyanyiakan hak asasi orang lain, bisa hak pemikiran, bisa hak perasaan orang. Wa nasis syahawat was subuhat, menyebarkan hawa nafsu dan keraguan-keraguan. Itu yang tidak diperbolehkan. Asarul jidal wal mira' ghair mahmudaini wa adraruhuma, efeknya apa? Min fudulil kalam alladhi yu'abu alaihi sahibuhuma, itu termasuk berucap, atau sekarang tidak lagi berucap, bisa tulisan lisan yang berlebihan, membahayakan. Qad yu'addi al-jadalu al-batil ila takfir akhar, mengkafir-kafirkan, menfasik-fasikkan, membuat istilah-istilah musuhnya kata-kata jelek, apa kek, kadal kek, apa kodok kek. Wala talmizu anfusakum, ya, wala tanabazu bil alqab. Itu di mana ayat itu? Jadi masing-masing kelompok punya istilah, punya term tertentu untuk menjelekkan musuhnya. Padahal tidak boleh.
Tadkiyatul adawah, meningkatkan permusuhan, mendebat itu. Yaqudani sahibahuma ilal kadhib, itu membuat kebohongan baru, dan menyebabkan kata-kata kasar. Kita sering lihat itu terjadi di medsos, kata-kata kotor, kasar. Padahal katanya al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Mana itu? Lisannya enggak menyelamatkan. Kekuasaannya, tangannya enggak menyelamatkan. Kemudian yang perdebatan yang dipuji tadi ada adabnya, sidqun niyah. Niatnya yang lurus, yaitu menolong kebenaran, meninggalkan riya, sum'ah, dan seterusnya. Yang kedua, at-tahalli bil ilmi sahih, berbekal ilmu yang benar. Bagaimana para ulama salaf menghadapi perbedaan. Kan ada adabul ikhtilaf, ada namanya etika berbeda pendapat. Jadi ada adabnya dalam berbeda pendapat. Maka ada istilah nata'awan fima ittafaqna alaih. Kita kerjasama dalam hal yang kita sepakati. Banyak sekali hal-hal yang kita sepakati. Wa ya'dzuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Dan kita saling memaafkan hal-hal yang sifatnya perbedaan atau furu'iyah. Yang ketiga, raddul ikhtilaf ila kitabillah, mengembalikan perbedaan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ati Allah wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Taqdimun naqli wa nususi alal aqli wa dhunihim, mengedepankan teks-teks wahyu daripada logika dan prasangka. Yang kelima, berhias bil ahlakil islamiyah, tetap mengedepankan etika dalam berdebat, memuliakan orang lain, bahasa yang halus, tidak mencaci maki, tidak menghina. Terus orientasinya adalah antakuna al-ghayatu idharul haqqi, yaitu untuk melahirkan kebenaran. Kemudian ada pepatah mengatakan al-mira'u lu'mun, berdebat itu tercela. Maksudnya yang berdebat yang tadi, yang tipe kedua. Yuqalu la tumari hakiman wala safihan, jangan debat orang bijaksana dan orang bodoh. Fa innal hakima yaghlibuka, orang bijaksana akan mengalahkanmu. Was safiha yu'dhika, orang bodoh akan menyakitimu. Qala Luqman al-Hakim, ya bunayya, wahai anakku, man la yamlik lisanahu yandam, siapa yang tidak bisa menjaga lisannya menyesal. Wa may yuksir al-mira yustam, siapa banyak berdebat akan dicela. Wa may yusahib sahibas su' la yaslam, siapa bersahabat dengan orang buruk maka dia terkena, tertular. Wa may yusahibis salih yaghnam, siapa yang bersahabat orang soleh akan beruntung. Ya bunayya, man la yamlik lisanahu yandam, wa may yuksir al-mira yustam, wa may yusahib sahibas su'i la yaslam, wa may yusahibis salihah yaghnam. Jamaah pagi, marilah kita jaga lisan kita, kita jaga persatuan umat ini. Kita dihidupkan Allah di era yang berbeda-beda ini, gunanya adalah untuk bersama-sama menuju satu tujuan, yaitu ridha Allah, bukan mengedepankan egonya, tetapi mengedepankan tujuan bersama, yaitu selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.